Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Farmasi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi tentang pengembangan dan penilaian obat baru. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Daila Fahira, Alif Abdul Aziz, Fikri Al-Farabi, Maisyatul Fadilah, Oktaviani Afrina, Rahmadina Mahera, Siti Aisyah, Takia Sajawanda, dan Umul Arifah Hikmah. Baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh Siti Aisyah. Uji klinik adalah suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, di mana sebelumnya diawali oleh pengujian pada binatang atau uji praklinik. Pada dasarnya, uji klinik memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu obat. Bila uji tidak dilakukan, maka dapat terjadi malapetaka pada banyak orang bila langsung dipakai secara umum. Dilakukannya kegiatan uji klinik ini tujuannya untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk yang diteliti, yang di dalamnya tercakup yang pertama, untuk menemukan atau memastikan efek klinik, farmakologik, dan farmakodinamik lainnya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, untuk mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Fase pada uji klinik. Berdasarkan tujuan uji klinik obat dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama uji klinik fase 1, yaitu meneliti keamanan serta toleransi pengobatan. Tujuan dilakukannya fase ini adalah untuk menentukan besarnya dosis tunggal yang dapat diterima, artinya tidak menimbulkan efek samping serius. Pada fase ini juga dievaluasi toleransi, sifat farmakodinamika, farmakokinetika pada subjek yang diberi obat yang diujikan. Jumlah subjek pada fase ini bervariasi antara 20-100 orang. Selanjutnya ada fase uji klinik yang kedua, yaitu menilai sistem atau dosis pengobatan yang paling efektif. Pada uji klinik fase 2 ini, obat diujikan kepada kelompok yang lebih besar, yaitu 100-300 orang per subjek, untuk menilai bagaimana obat tersebut bekerja dan menilai keamanannya. Pada fase 2 ini perlu pengawasan yang ketat. Umumnya fase 2 ini dibagi dalam 2 tahap, yaitu fase 2A tanpa pembanding dan fase 2B yang memerlukan pembanding. Uji klinik fase 3 ini melakukan evaluasi obat atau cara pengobatan baru dibandingkan dengan pengobatan yang telah ada atau pengobatan standar. Fase ini merupakan fase yang banyak dilakukan dalam uji klinik. Jadi, fase 3 ini dilakukan untuk memastikan bahwa suatu obat baru benar-benar berkhasiat atau sama dengan uji klinik fase 2B, yaitu dengan membandingkan obat standar yang sudah teruji manfaatnya atau kontrol positif dengan placebo atau kontrol negatif. Uji klinik fase 3 ini dilakukan secara acak dan terkontrol pada kelompok pasien yang besar, jumlahnya sekitar 300-3.000 orang, dan dibandingkan untuk waktu yang lama, serta merupakan uji yang sulit untuk merancang dan melaksanakannya, terutama pada pengobatan penyakit kronik. Selanjutnya, uji klinik fase 4. Uji klinik fase 4 ini dikenal juga post-marketing surveillance atau uji klinik pasca pemasaran, karena uji ini dilakukan sebagai pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan. Fase ini bertujuan menentukan pola penggunaan obat di masyarakat, serta pola efektivitas dan keamanannya pada penggunaan yang sebenarnya. Penelitian pada fase 4 merupakan survei epidemiologi menyangkut efek samping maupun efektivitas obat. Pada uji klinik fase ini dapat menyaring efek samping yang belum terdeteksi pada fase 3, sehingga pada fase 4 ini dapat melihat terjadinya efek samping yang timbul setelah pemakaian jangka panjang. Tahapan pemeriksaan oleh badan regulator. Standarisasi yang merupakan fungsi penyusun standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Penilaian pre-market evaluation yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Pengawasan setelah beredar atau post-market control untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk. Selanjutnya ada pengujian laboratorium dan penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Post-marketing surveillance. Pelaporan berkala pasca pemasaran merupakan kegiatan pemantauan dan pelaporan aspek keamanan obat yang dilakukan oleh industri farmasi terhadap obat yang beredar.
PSUR dilaporkan setiap 6 bulan untuk 2 tahun pertama, dan setiap tahun untuk 3 tahun berikutnya setelah disetujui beredar di Indonesia. Makna harfiahnya merupakan pengamatan secara dekat efek dari obat ketika obat beredar di pasaran. Pengawasan pasca pemasaran didefinisikan sebagai penetapan metode survei epidemiologi untuk mendeteksi efek samping obat, efek menguntungkan dari obat, bahkan penilaian terhadap penggunaan narkoba. Kriteria obat yang wajib dilaporkan. Ada 2 kriteria obat yang wajib dilaporkan. Yang pertama yaitu ada obat dengan zat aktif baru, termasuk produk biologi dan sejenisnya. Dan yang kedua yaitu ada obat lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM. Format PSUR sekurang-kurangnya berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Yang kedua ada pendahuluan. Yang ketiga ada status peredaran. Yang keempat ada data muktahir mengenai tindak lanjut regulatori oleh pemerintah atau pemegang izin edar. Yang kelima adalah perubahan informasi keamanan. Yang keenam ada data pasien terpapar. Yang ketujuh ada riwayat kasus individu. Yang kedelapan ada hasil studi jika ada. Yang kesembilan ada informasi lain yang berkaitan dengan efikasi data keamanan muktahir yang penting. Yang ke-10 ada informasi keamanan menyeluruh. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Next, pelaporan studi keamanan pasca pemasaran. Pelaporan studi keamanan pasca pemasaran harus dilakukan oleh industri farmasi pemegang izin edar untuk yang pertama, obat yang dalam persetujuan izin edarnya dipersyaratkan untuk dilakukan studi tersebut, atau yang kedua, obat tertentu yang telah beredar dan dipersyaratkan untuk dilakukan studi dalam rangka perencanaan manajemen risiko berdasarkan pengkajian risiko manfaat dan atau rekomendasi tim ahli terkait. Industri farmasi pemegang izin edar obat harus melaporkan hasil studi tersebut kepada Badan POM. Next, penemu risiko yang tidak diketahui beserta manfaat serta pengukuran risiko dan manfaat dari pengobatan yang dikenal meliputi yang pertama ada masalah identitas obat, yang kedua ada validasi kasus, yang ketiga pengukuran risiko dalam besarnya manfaat, yang terakhir ada mengkomunikasikan informasi yang sesuai untuk mereka yang diresepkan. Kontribusi umum pengawasan pasca pemasaran ini meliputi yang pertama data populasi tidak diteliti dalam uji klinis. Yang kedua, informasi tentang keselamatan dalam populasi yang menerima obat bersamaan dan dengan kondisi komorbiditas. Yang ketiga, identifikasi sinyal yang sebelumnya tidak terdeteksi. Yang keempat, pemanfaatan obat, biaya data, dan manfaat. Selanjutnya, masalah umum yang dihadapi saat pengawasan pasca pemasaran. Di antaranya, iklim politik sekarang mendorong tuntutan untuk solusi ke depan, sumber daya, dan ketersediaan metodologi yang tepat. Beberapa segmen masyarakat tampaknya percaya bahwa risiko obat tidak dapat diterima. Kebutuhan untuk mendapatkan secara akurat, data diverifikasi sekaligus melindungi kerahasiaan pasien serta hubungan dokter dan pasien. Pasien mungkin tidak ingin memberikan persetujuan untuk memberikan catatan medis mereka untuk dikaji atau dimasukkan ke database penelitian medis mahal, dan studi pengawasan pasca pemasaran sering melibatkan sejumlah besar pasien yang harus diamati selama periode beberapa tahun. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan pasca pemasaran. Yang pertama, Spontaneous Reporting System. Sistem pelaporan spontan adalah sistem pelaporan formal yang dirancang untuk merekam, menyusun, menganalisis terjadinya reaksi obat yang merugikan. Yang kedua, Case Reports. Case report atau laporan kasus juga menawarkan berbagai informasi tentang indikasi atau aplikasi baru untuk obat-obatan. Yang ketiga, Case Control Studies. Digunakan untuk menentukan hubungan antara obat dan efek samping adalah Case Control Study. Case Control Study berguna ketika hasil efek samping obat jarang terjadi. Yang keempat, Cohort Studies. Studi cohort, prospektif dan retrospektif dilakukan di PMS. Yang kelima, Randomized Clinical Trials. Studi ini telah dilakukan untuk tujuan melihat keamanan obat. Yang keenam, Database Research and Monitoring. Basis data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara paparan obat dan hasil. Yang ketujuh, Meta-Analysis. Adalah studi yang menggabungkan hasil dari 2 atau lebih studi individu menjadi satu studi besar. Sekian pemaparan materi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.